Shalom. Shalom. Shalom MYC. Shalom yang di bawah 40 tahun. Satu sukacita boleh hadir di tengah-tengah kalian. Saya tetap panggil teman-teman. Contoh Stella tuh dapat sebuah tema dari pengurus MYC tahun ini. Temanya tuh adalah My 2024 Goals. Tujuan saya di tahun 2024. Dan waktu merenungkan bagian firman Tuhan, contoh Stella berpikir lebih baik bukan dia yang sampein. Jadi kalian ngelihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatannya mungkin mirip seperti contoh Stella ya. Tapi saya pembicara tamu hari ini yang dipanggil di tengah-tengah kalian, sama sih, contoh Stella juga pembicara tamu ya. Tapi kalian jangan lihat fisik saya yang mirip sama contoh Stella. Kenapa saya dipanggil? Saya sebenarnya udah gak hidup di dunia saat ini. Saya hidup di dunia tuh 147 tahun. Saya yakin kalian semua anak muda zaman sekarang belum pernah ketemu sama orang yang hidup 147 tahun. Tapi kalian ketemu saya hari ini ya. Saya panggil teman-teman, ngikutin si contoh Stella, manggil kalian teman-teman. Gitu ya. Saya walaupun tidak ada di dalam dunia saat ini, tapi dikasih kesempatan untuk ngomong sama kalian. Karena contoh Stella tuh pikirnya begini, kamu aja deh yang sampein. Soalnya kamu kan punya tujuan hidup yang jelas. Bahkan dari dalam kandungan pun, kamu punya tujuan hidup yang jelas. Nah, jadi saya mau bagiin, supaya kalian bisa belajar My 2024 Goals, itu dari hidup saya, yang hampir 4.000 tahun yang lalu. Ya. Hampir 4.000 tahun yang lalu saya hidup di dalam dunia selama 147 tahun. Saya itu cowok. Saya laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan buat saya ada bagian terpenting dari laki-laki. Menurut kalian laki-laki harus punya apa? Apa? Uang. Mantap. Kita kayaknya ada kemiripan ya. Ada kemiripan nih. Buat saya, laki-laki itu harus pinter. Harus pinter. Pakai otak. Bukan cuman, laki-laki harus kuat ya. Oh, no. Kuat di mana? Di otak menurut saya. Laki-laki itu harus pinter. Supaya apa? Supaya bisa cari duit. Seperti yang tadi teman kalian bilang. Laki-laki harus pinter supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup. Itu sejak dari dalam kandungan, saya sudah mengalami yang namanya punya tujuan. Tujuan calon bayi yang belum lahir itu adalah pengen keluar, melihat dunia. Tapi sayangnya saya di dalam kandungan tidak sendirian. Saya punya saudara. Saya punya saudara di dalam kandungan, kami sama-sama punya tujuan pengen keluar duluan, melihat dunia. Kami bergulat di dalam kandungan mama kami, karena apa? Karena kami sama-sama pengen keluar duluan. Sampai satu kali benar-benar sudah waktu persalinan, yang terjadi adalah saya pegang kakinya saudara saya, tapi sayangnya dia sudah brojol keluar duluan dan saya yang lagi pegangin kakinya ikut ke bawah keluar. Padahal tujuan saya pegangin dia, saya mau tarik dia lagi ke belakang dan saya yang mau keluar. Tapi sayangnya dia keluar duluan. Itu penyesalan seumur hidup saya. Saya pengen keluar duluan. Tujuan saya adalah saya pengen jadi anak sulung. Tujuan saya pengen keluar duluan. Kenapa? Karena hampir 4.000 tahun yang lalu mungkin zaman dan budayanya agak beda sama kalian. Di zaman kami, kalau jadi anak sulung, itu dapat warisan 2 kali lipat dibandingin saudara-saudara yang lain. Lalu dapat berkat warisan sebagai anak sulung. Bahkan garis keturunan keluarga itu diakui, diambil dari anak sulung. Dan itu semua bakalan jatuh ke koko saya yang gede badan tapi kecil otak. Badannya kuat, tapi menurut saya ya, maaf ya teman-teman, dia bodoh. Aduh, nasib keluarga kami jatuh, garis keturunannya ke dia. Ini otak saya nggak masuk nih. Harus bekerja keras dengan otak saya supaya apa? Supaya nasib
masa depan keturunan kami itu nggak nyampe di tangan koko saya yang bego itu. Teman-teman, kalian tahu, seiring dengan waktu, kami mengambil profesi sesuai dengan kepribadian kami. Saya pria yang bermartabat, saya tenang, saya senang ada di rumah. Buat saya, ngapain susah-susah jadi profesi seperti koko saya? Ya ampun, berhari-hari di padang buat dapat binatang buruan. Kita kan bisa beternak, saudara-saudara bisa bayangin ya, bisa beternak, kita dapat tetap hewan buat dimakan. Ngapain susah-susah? Itu otaknya benar-benar nggak bisa kepake deh. Kalian coba bayangkan, dia jadi pemburu, saya tinggal di kemah. Zaman kami hidup sih nggak ada bangunan kayak gini ya teman-teman. Jadi otomatis zaman kami hidup, kami masih tinggal di kemah. Karena tinggal di kemah, saya suka beternak, saya suka masak. Dan masakan saya pasti bisa diadu, bahkan saya yakin saya bisa menang dibandingin chefnya kalian. MYC katanya punya chef ya. Yang tadi jadi singer nih di sini nih, katanya chef nih. Yang jadi singer chef, masakan dia sama masakan saya dengan bumbu-bumbu terbatas 4.000 tahun yang lalu. Saya rasa saya nggak kalah. Teman-teman, satu saat saya dapat kesempatan. Koko saya pulang dari Padang dan dia ya rada tidak beruntung, nggak dapat hewan buruan, udah berhari-hari di Padang, kelaparan pulang. Saya seperti biasa lagi masak dan saat itu resep andalan saya keluar. Sup kacang merah, wanginya semerbak. Seantero perkemahan pada bisa mencium aroma itu. Koko saya datang. Waktu koko saya datang, yang terjadi adalah dia minta untuk mencicipi karena dia lagi kelaparan. Kesempatan emas. Kenapa? Karena saya langsung melihat peluang. Barter. Sup kacang merah kamu mau? Tuker sama hak kesulungan. Dan tahu nggak teman-teman? Dengan bodohnya dia bilang dia hampir mati. Buat apa hak kesulungan? Wah, saya nggak nyangka loh barternya berhasil. Teman-teman sampai sini kalian tahu siapa saya? Siapa? Seperti yang Ci Esther bilang, nama saya itu asal katanya adalah Yaakov. Yaakov. Yaakov itu artinya memegang tumit. Yaakov itu tumit. Karena waktu keluar saya pegang tumit koko saya. Tujuannya sih buat tarik dia masuk lagi. Karena saya yang mau keluar duluan. Apa daya saya keseret keluar dan saya jadi anak kedua. Tapi teman-teman yang terkasih, coba bayangkan. Zaman kami hidup memegang tumit itu dianggap seperti membuntuti orang, mengikuti orang dari bawah. Waktu membuntuti orang dari bawah tujuannya jelas untuk menjatuhkan itu orang. Sehingga dikatakan memegang tumit sama aja menipu. Saya mau bilang yang saya lakukan dengan kakak saya itu murni transaksi, itu jelas bukan penipuan. Itu transaksi. Saya itu pria bermartabat, saya nggak bakalan ngemaksa-maksain orang. Nggak bakalan. Dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi bodohnya dia mau. Hak kesulungan ditukar sama semangkok sup kacang merah. Emangnya dia bakalan mati kalau nggak makan? Bodoh banget kan? Tapi itu transaksi yang jelas. Kenapa? Karena saya tidak paksa. Itu bukan penipuan. Itu transaksi yang dia mau dengan rela dia ambil. Dia sadar, saya nggak bikin dia keracunan morfin, kagak. Dia ambil keputusan itu dengan sadar. Dia jual, dia bersumpah di hadapan saya. Hak kesulungan jadi milik saya. Dan saya kasih dia resep andalan saya. Menu yang dia suka, sup kacang merah. Teman-teman, seiring waktu berlalu, tahun-tahun berlalu, papa kami makin tua. Dan satu saat mama datang ke saya. Tadi mama dengar, kalau seandainya koko kamu akan dapat berkat sebagai seorang anak sulung. Jadi koko lagi ke Padang, disuruh berburu dan masak nanti makanan daging buruan.
Dan setelah makan nanti papa akan kasih berkat kepada koko kamu. Teman-teman bayangin perasaan saya, betapa marahnya saya, itu hak saya. Dia udah bersumpah, tapi di mata papa saya, hak kesulungan itu tetap buat koko saya, bukan buat saya. Apa arti sumpahnya? Menurut saya itu gak adil. Itu hak saya, seharusnya saya yang dapat. Dan saya inginkan hak itu. Tapi saya gak bisa apa-apa, saya tidak bisa mengubah kenyataan transaksi saya sama koko saya. Itu tidak dipandang oleh orang tua. Tapi saya beruntung teman-teman, saya punya mama. Mama sayang banget sama saya. Mama ngebelain saya. Lalu papa sayang banget karena papa suka makan daging buruan si koko. Kalau mama sayang saya, dia ajarin semua resep-resep ke saya karena saya tinggal di kemah. Saya lebih banyak waktu sama mama. Mama sayang saya. Sehingga mama bilang, mama mengusulkan supaya saya pura-pura jadi koko saya. Lalu saya bilang sama mama, bagaimana mungkin saya jadi koko saya? Suara kami beda, kulit kami beda, kulit saya licin, koko saya kulitnya berbulu. Nanti papa bisa ngenalin kami, bukan berkat yang saya dapat, saya bisa-bisa dikena kutuk. Dia anggap apa? Dia anggap lagi mempermainkan orang yang sudah tua dan tidak bisa melihat, alias sudah buta. Tapi mama mengucapkan satu kalimat yang membuat saya akhirnya memutuskan, saya akan ikutin rencananya mama. Mama bilang, kalau nanti ada kutuk, mama yang akan tanggung buat kamu. Saya punya mama baik banget. Teman-teman, saya benar-benar melakukan penipuan bersama dengan mama. Saya dipakein baju jubah dari koko saya, berbulu. Tangan saya, leher saya, dibalut dengan kulit kambing, sehingga kulit saya tidak lagi licin. Tapi saya nggak bisa mengubah suara saya. Suara tetap sama, sehingga walau papa itu buta, dia ngenalin suara saya. Suara-suara Yakub, tapi waktu dia raba, kok tangan dan lehernya berbulu. Ini tangan lehernya Esau, anak saya. Papa tidak bisa membedakan kami. Sehingga dia bertanya, betulkah engkau Esau anak sulungku? Dan saya jawab, iya. Bahkan kemudian papa bilang, lekas sekali kamu balik setelah berburu. Saya katakan kepada papa, karena Tuhan Allahmu menyertai aku, sehingga aku dapat daging buruan dengan cepat. Oh, saya pakai Tuhan dalam penipuan untuk dapat yang saya mau. Teman-teman, akhirnya papa memberkati saya, dan berkat dari orang tua pada masa itu dilakukan secara lisan tapi sah, nggak bisa ditarik lagi. Berkat itu sudah diturunkan kepada saya yang saat itu melakukan penipuan, tapi saya nggak sempat bersuka cita, nggak sempat senang. Kenapa? Karena saya keluar dari kemah dan tidak lama kemudian saya mendengar suara raungan kakak saya. Raungan, coba bayangin. Udah gak kayak manusia. Dia nangis terseduh-seduh dari kemah tempat papa ada. Rupanya koko saya juga akhirnya sadar bahwa berkatnya sudah tidak berhasil dia dapatkan. Lalu kemudian mama mendatangi saya dan berkata bahwa koko kamu akan membunuh kamu. Kamu harus pergi dari sini. Saya tinggalkan kemah tempat orang tua saya ada. Dengan tujuan seperti yang mama bilang sama saya. Tujuannya adalah untuk mencari istri di kampung halaman mama. Teman-teman, coba bayangkan, saya tidak pernah tinggal jauh dari orang tua. Saya tidak pernah senang tinggal di padang. Saya senang tinggal di kemah. Saat itu yang terpikir dalam pikiran saya adalah melarikan diri dari koko saya secepat mungkin. 1 ekor unta itu dapat berjalan lari 100 km kurang lebih sehari. Ketika matahari sudah terbenam, saya memutuskan untuk beristirahat. Di daerah Luz pada waktu itu, yang pada akhirnya setelah saya bangun esok harinya, saya namakan itu Bethel. Kenapa? Karena semalam saya bermimpi.
ada tangga dari bumi menuju ke sorga, malaikat turun naik, lalu kemudian ada suara Tuhan Allah yang berkata, aku akan menyertai engkau. Teman-teman, saya pergi hanya dengan satu ekor unta dan satu tongkat itu. Satu tongkat yang saya bawa, saya mungkin punya berkat sebagai seorang anak sulung, tapi saat itu saya nggak punya apa-apa. Saya harus meninggalkan tempat yang nyaman buat saya, kemah. Saya harus bermalam di tempat yang saya tidak tahu. Tempat yang asing, yang begitu dingin ketika malam, siang hari begitu panas, itu bukan areanya saya. Pria bermartabat yang suka tinggal di kemah, yang pakai otak untuk bisa menggandakan hewan-hewan dan kekayaan. Saat itu saya cuma punya tongkat. Ketika saya bermimpi seperti itu, saya namakan tempat itu Bethel. Kenapa? Karena saya merasa itu rumah Tuhan. Saya melihat pintu dari bumi menuju ke surga. Dan Tuhan menjanjikan penyertaannya untuk saya. Saya bertekad, bernazar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin saya kembali suatu saat ke kampung halaman, ketemu sama orang tua saya, Tuhan memberikan saya makan roti. Tuhan memberikan saya baju buat dipakai. Saya hanya minta makanan dan pakaian. Tapi saya bisa pulang dengan selamat, maka Tuhan akan menjadi Allah saya. Dan setiap kali apapun yang saya punya, saya akan persembahkan 1/10 buat Tuhan. Saya bernazar di situ. Teman-teman, singkat cerita, saya sampai di kampung halaman ibu saya, di Padan Aram. Dan yang terjadi di sana, saya bekerja dengan begitu keras 1 bulan, saya tinggal sama paman Laban, yaitu kokonya mama. Saya tinggal sama paman dan saya tertarik pada masa itu boleh menikah dengan sepupu, gitu ya. Saya tertarik dengan sepupu saya namanya Rahel. Sehingga paman saya bertanya, masakan kamu keponakan kalau seandainya bekerja cuma-cuma, kamu tentukanlah kamu mau upah apa. Saya bilang saya mau upahnya menikah sama anakmu, Rahel. Paman setuju. 7 tahun saya kerja. Tapi 7 tahun seperti hari-hari doang, bukan 7 tahun. Di sini semua pernah jatuh cinta kan ya? Cepat sekali waktu berlalu. Seperti hari-hari biasa, saya kerja keras tapi tidak berasa capek karena saya cinta sama Rahel. Di akhir tahun ke-7 saya nagih janji sama paman Laban. Dan dia memberikan anaknya untuk menikah dengan saya. Tapi keesokan pagi saya baru sadar, yang dikasih ke saya bukan Rahel, tapi Lea, kakaknya Rahel. Saya nggak cinta sama Lea, saya cinta sama Rahel. Sehingga saya marah sama paman dan berkata, apa arti perbuatanmu ini? Bukankah kita sama-sama berjanji dari awal, 7 tahun aku kerja, tujuannya aku untuk mendapatkan Rahel. Dan paman beralasan, di zaman kita nggak terbiasa menikahkan adik mendahului cici. Jadi kamu menikah sama cicinya dulu, 7 hari kemudian akan kuberikan Rahel kepadamu, tapi kamu kerja lagi sama aku 7 tahun lagi. 7 hari kemudian aku menikah dengan Rahel. Tapi aku harus bayar upeti kepada paman 7 tahun lagi untuk bekerja. Aku bekerja selama 14 tahun, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 6 tahun berikutnya. Aku berjuang mati-matian untuk apa? Untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Supaya apa? Supaya bisa kembali ke rumah. Dan selama 6 tahun itu yang terjadi apa? 10 kali paman saya mengubah upah saya. Tujuannya adalah dia mau mendapatkan keuntungan dengan kerja keras saya. Saya nggak tahu kalian mengalami kejadian seperti yang saya alami atau tidak. Kalau kalian punya family business, seberapa kalian merasa tenaga kalian itu diperas habis-habisan untuk kepentingan keluarga tertentu. Tapi yang terjadi itu yang saya alami. Kalau Tuhan tidak melindungi saya, 10 tahun, 6 tahun terakhir, 10 kali diupah. Upah itu diubah-ubah terus-terusan. Yang terjadi saya pasti pergi dengan tangan kosong. Tapi Tuhan menyertai saya. Dan di tahun ke-20, saya mendapatkan perintah dari Tuhan untuk kembali ke kampung halaman. Teman-teman, saya nggak tahu gimana perasaan kamu ketika kamu mendapatkan konfirmasi Tuhan menyuruh kamu melakukan sesuatu yang memang kepengen kamu lakukan.
Saya nggak pakai babi, Bu. Saya pengen pulang. Saya pengen ke kampung halaman. Buat apa mati-matian kerja kayak begitu? Kalau ada domba, kambing yang celaka dimakan hewan binatang buas, saya harus ganti. Saya setengah mati kerja, tapi upah sesuka dia untuk beresin. Firman Tuhan datang pas di saat saya merasa saya pengen pulang. Langsung saya lakukan. Saya panggil istri-istri saya punya 2 istri, saya punya 2 gundik, dan saya punya 11 anak di sana. 10 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari 2 istri dan 2 gundik. Teman-teman, dalam perjalanan seperti itu yang terjadi, kalian berpikir bahwa oke, firman Tuhan datang, semuanya beres, kamu bisa pulang. Tapi kalian tidak tahu perjalanan pulang. Ternyata itu menjadi satu hal yang merupakan pergumulan luar biasa buat saya. Karena yang terjadi adalah saya dikejar oleh paman. Paman bawa ratusan orang, tujuannya apa? Untuk mengejar saya. Padahal saya sudah pilih hari di mana dia sedang menggunting bulu domba, dia butuh 3 hari. Untuk mengejar saya, dia butuh 7 hari. Saya dan rombongan ada anak-anak kecil, ada domba, ada hewan-hewan lain yang sedang menyusui. Kami jalan tuh lambat. Kami dikejar oleh paman yang berangkat 3 hari setelah kami. Tapi bersyukur teman-teman, Tuhan itu ngomong sama paman dalam mimpi di malam hari. Sehingga waktu ketemu kami, paman tidak berani untuk mengatakan hal-hal yang buruk kepada kami. Dan paman melepas kami akhirnya dengan damai. Apakah itu selesai? Teman-teman, saya kembali dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena saya harus menghadapi koko saya. Saya harus menghadapi koko yang selama ini dalam pikiran saya dia punya tujuan untuk membunuh saya. Karena waktu dia menjerit meraung itu, dia berkata, betul, namanya Yakub, 2 kali sudah dia menipuku. 2 kali dia memegang tumitku. Teman-teman yang terkasih, coba bayangkan ketakutan yang saya alami. Saya bukan lagi sendirian, saya punya keluarga. Dan dalam bayangan saya, kalau saya dibunuh, dia akan menghabisi keluarga saya. Teman-teman, dalam pemikiran saya yang terbatas, saya berusaha untuk memberikan sogokan. Saya kirimin domba, kambing, lembu, sapi, unta, keledai. Setiap rombongan, betina dan jantan saya kirim. Dalam pikiran saya, mungkin hatinya jadi lebih lembut karena dapat sesuatu. Dan saya bikin rombongan terpisah untuk manusia, untuk keluarga saya. Saya atur 2 rombongan, karena dalam pikiran saya kalau 1 rombongan habis dibabat sama koko saya, setidak-tidaknya yang 1 mungkin bisa selamat. Saya seberangkan mereka, dan saya menyendiri malam itu di seberang sungai. Dan waktu saya sedang menyendiri, saya sedang bergumul, saya sedang berpikir, Tuhan, Engkau di mana? Dulu aku mengalami mimpi, sekarang aku tidak bisa tidur. Saking ketakutannya. Dan yang terjadi pada saat itu, ada seorang laki-laki datang, saya nggak kenal dia, tapi tanpa babi ibu, tiba-tiba dia berusaha untuk bergulat dengan saya. Dan tidak ada pemikiran dalam pikiran saya selain untuk bertahan. Kami bergulat terus-menerus sampai fajar hampir menyingsing. Dan dia tahu kalau dia tidak dapat mengalahkan saya, sehingga akhirnya dia pukul pangkal paha saya sampai terpelecok. Saya jadi orang yang pincang. Dan dia berkata, lepaskan saya. Saya berkata balik, tidak akan aku lepaskan sampai engkau memberkati aku. Enggak tahu kenapa saat itu saya hanya ingin berkat dari sosok ini. Dan yang terjadi adalah dia bertanya, siapa nama kamu? Dan saya katakan, Yakub. Dia bilang, mulai saat ini kamu bukan lagi Yakub. Kamu Israel. Karena kamu telah berhadapan muka dengan Allah. Bergumul berhadapan muka dengan Allah dan manusia, dan kamu menang. Teman-teman, saya jalan terpelecok, matahari menyingsing, orang itu sudah tidak ada. Tapi saya akhirnya tahu, kalau ada matahari menyingsing, lalu orang itu masih ada bersama dengan saya.
dan saya melihat benar-benar berhadapan muka dengan kondisi matahari, saya pasti mati. Karena saya berhadapan dengan Tuhan Allah. Saya bersyukur masih dikasih kehidupan. Masih dikasih kesempatan untuk melepaskan sesuatu yang saya genggam begitu eratnya. Teman-teman, pagi harinya saya berjumpa dengan koko saya dan betul, saya seperti melihat wajah Tuhan. Karena koko saya mengampuni saya. Saya bersujud sama dia 7 kali dalam perjalanan berhadap ke koko saya. Dan dia lari mendatangi saya, peluk saya, cium saya. Dia mengampuni saya, teman-teman. Saya seperti melihat wajah Tuhan di wajah koko saya. Teman-teman, perjalanan hidup saya pada saat itu masih panjang, seiring dengan waktu. Tapi saya adalah orang yang tahu akan tujuan hidup saya. Saya bahkan tidak segan-segan untuk memanfaatkan Tuhan ketika berusaha mencapai tujuan hidup saya. Saya menghalalkan segala cara, termasuk kepintaran. Saya tidak tahu kalau ternyata setelah melihat ke belakang, sejak dalam kandungan, itu Tuhan sudah memilih saya sebagai anak yang lebih muda untuk mendapatkan berkat kesulungan itu. Tapi saya tidak tahu itu. Saya berjuang dengan segenap hati, dengan segenap cara yang bahkan merupakan sebuah penipuan yang bergulir, ujung-ujungnya saya ditipu oleh paman. Pada waktu saya tua, teman-temanku yang terkasih, anak-anak saya 10 orang menipu saya. Mengatakan bahwa anak kesayangan saya Yusuf itu mati, diterkam binatang buas dengan menyodorkan bukti baju yang sudah tercabik-cabik dan berdarah-darah. Saya kehilangan anak yang paling saya sayang, 32 tahun saya gak ketemu dengan Yusuf. Teman-teman pikir itu selesai? Mereka menjual Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya semua keturunan saya ke Mesir, 450 tahun diperbudak di Mesir. Semua berawal dari pemikiran saya yang berkata apa? Saya tahu apa yang saya mau. Dan saya berjuang untuk apa yang saya mau. Teman-teman kalian mungkin bisa lupa cerita saya hari ini. Kisah saya hidup berbeda dengan zaman kalian hidup. Tapi ingat satu, nama saya jadi Israel, bukan lagi Yakub. Kalian mungkin orang Indonesia, kalian bukan orang Israel, tapi kalian Israel rohani. Kalian keturunan saya. Kalian Israel rohani. Kalian punya hak bergumul bersama Allah dan manusia dan menang. Sebagai Israel rohani, kalian mungkin bisa melakukan kesalahan sama seperti saya. Tapi Tuhan yang baik itu memilih kita bukan karena perbuatan kita. Tuhan memilih saya bukan karena saya lebih pintar dari koko saya. Tuhan memilih saya karena memang dia mau pilih saya. Tuhan memilih kalian karena dia memang mau pilih kalian. Bukan karena kelebihan-kelebihan kalian. Dan di dalam kegagalan kalian, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kalian. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan terus bergaung di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu di awal tahun 2024 ini. Mungkin ada banyak harapan, ada banyak cita-cita, ada banyak mimpi yang bahkan mungkin begitu menakutkan untuk dituliskan sebagai bentuk resolusi dan dikatakan sebagai my 2024 goals buat anggota MYC di sini. Tapi kami percaya kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memasuki 2024. Artinya Tuhan juga punya rencana yang indah,
rencana yang spesial, rencana yang khusus bagi setiap anak-anakmu anggota MYC ini. Sehingga ya Tuhan, tolonglah anak-anakmu untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup mereka, membawa setiap rencana-rencana hidup mereka ke hadapan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan memakai mereka menjadi rekan sekerjamu untuk mewujudkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup mereka. Tuhan mengerjakan bagian Tuhan, dan setiap anak-anakmu anggota MYC mengerjakan bagian mereka, sesuai dengan setiap karunia yang Tuhan anugerahkan. Karena Engkau memberikan segenap akal budi talenta untuk anak-anakmu miliki di muka bumi ini dan mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong mereka untuk melihat setiap resolusi, setiap mimpi yang mungkin itu berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika mereka membaca firman Tuhan. Roh Kudus berbisik di dalam hati mereka satu demi satu. Tuhan berikan mereka kerendahan hati untuk adjust, menyelaraskan keinginan mereka, sehingga keinginan Tuhanlah yang menjadi keinginan mereka. Untuk itu ya Tuhan, biarlah mereka boleh punya relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang senantiasa begitu dekat sehingga mereka tahu apa yang Tuhan mau dan mereka punya kerendahan hati untuk taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami percaya anak-anakmu ini adalah Israel rohani. Mereka punya hak untuk bergumul bersama dengan Tuhan dan sesama. Dan pada akhirnya Tuhan menjanjikan kemenangan kepada setiap mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, apapun yang menjadi goal mereka di tahun 2024 ini, murnikanlah itu semua Tuhan. Biarlah mereka boleh membawanya kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati, dengan tetap terbuka atas apa yang Tuhan akan izinkan untuk mereka alami ke depan. Bukan artinya mereka mengalir begitu saja, berpasrah tanpa ada usaha apa-apa. Tapi mereka tahu yang Tuhan mau dan mereka memperjuangkan itu. Karena kami sama-sama belajar dari hidup Yakub di hari ini. Bagaimana Tuhan memakai dia dan setiap konsekuensi pilihan yang diambil itu berdampak dalam kehidupan bukan hanya di saat ini, tapi bagi masa depan. Masa depan diri kami, masa depan lingkungan kami, masa depan keluarga kami, masa depan di mana Tuhan Engkau mengutus kami memasukinya. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh menyempurnakan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman, Cistella tidak memandu kalian untuk membuat resolusi atau goals di tahun 2024 karena Cistella percaya kalau teman-teman MYC sudah cukup dewasa untuk membuat itu di hadapan Tuhan dan mengumulkannya secara pribadi. Tapi bagi kalian yang membutuhkan, kalian dapat melihatnya di channel YouTube PRMI Immanuel. Itu ada garis outline yang cukup praktis yang Cistella sharingkan ke teman-teman remaja. Tapi kalian berjalanlah bersama dengan Tuhan, doakan itu secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati ya.